Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Yonatan Rikitan, dari Kota Kembang, Bandung, menyampaikan berita sukacita, kabar gembira buat Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Dan ayat-ayat yang menjadi perenungan nanti adalah ayat 3 sampai dengan 5. Sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup yang tidak pernah meninggalkan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini, kami boleh kembali bersama-sama Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami baca, kami renungkan, boleh menjadi pencerahan bagi kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi jalan keluar dalam kesulitan-kesulitan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, tolong kami, berkati kami Tuhan dan urapi kami, kiranya kami boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11, judul perikop hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikannya pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita diperdamaikan dengan Allah. Judul perenungan hari ini, Damai Sejahtera Sejati. Dibenarkan oleh iman adalah prinsip Alkitab mengenai keselamatan. Ini bukan pengajaran perjanjian baru atau Paulus semata-mata. Perikop kemarin sudah menunjukkan kepada kita bahwa ini juga prinsip yang diberlakukan pada masa perjanjian lama. Seseorang dibenarkan bukan karena melakukan Taurat, melainkan karena percaya kepada Allah. Prinsip ini menghasilkan dampak positif. Pertama,
Orang yang dibenarkan oleh iman tidak lagi merasa khawatir akan kehilangan keselamatan. Relasi yang dulu digambarkan sebagai ketidakberdayaan, lemah dan durhaka untuk menyenangkan Tuhan karena dibelenggu dosa dan karena di bawah bayang-bayang murka Allah serta bermusuhan dengan Allah, oleh kasih karunia Kristus diubah menjadi relasi damai sejahtera. Kedua, oleh karena itu, orang yang dibenarkan oleh iman memiliki pengharapan bahwa satu hari kelak hidupnya akan dipermuliakan oleh kemuliaan Allah. Suatu hari ia secara penuh berada di hadirat Allah yang mulia dengan karakter yang serupa dengan Kristus. Ketiga, pemahaman seperti ini akan membawa dampak. Orang yang dibenarkan oleh iman berani menghadapi penderitaan. Malah ia bermegah di dalamnya. Karena ia tahu bahwa melalui penderitaan, imannya justru semakin teguh dan teruji. Semakin imannya teruji, semakin pula bertambah teguh ia pada pengharapan yang sudah dijanjikan Tuhan. Roh Kuduslah akan meneguhkan iman orang tersebut. Orang yang dibenarkan oleh iman tidak mungkin menjadi sombong. Ia malah bermegah di dalam Kristus sebagai sumber damai sejahteranya. Jadi, bagaimana mengalami damai sejahtera sejati? Stop berpikir dan berusaha mendapatkan damai sejahtera dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan pembenaran. Akui ketidakberdayaan Anda dan minta pertolongan dan belas kasih kepada Allah di dalam Kristus. Lalu lakukan perbuatan baik dan pelayanan sebanyak-banyaknya dan siap menghadapi penderitaan karena Anda sudah menerima anugerah dibenarkan oleh iman. Demikian menulis perenungannya, hambanya yang luar biasa. Haleluya. Benar saudara, kita harus mengakui ketidakberdayaan kita. Kita harus minta pertolongan daripada Tuhan. Belas kasihan Allah kita harus minta. Karena kita ini debu dan tanah yang dijadikan mulia oleh Tuhan. Tuhan Yesus sampai hari ini, Dia selalu berusaha untuk menolong kita, mengembalikan kita menjadi serupa, segambar dengan Dia. Karena hanya dengan keserupaan dan kesegambaran dengan Allah, dengan Yesus, kita dapat bersama dengan Dia. Memiliki karakter Kristus, itu yang Tuhan harapkan. Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan terus menolong kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Untuk masuk tinggal bersama-sama dengan Kristus nanti kelak. Hari ini hari perjuangan kita. Hari ini hari saat-saat kita harus melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita mengumpulkan harta di sorga. Jangan cuma harta dunia. Harta dunia bisa dimakan ngengat, bisa karat. Alkitab katakan seperti itu. Tetapi harta di surga kekal adanya. Persiapkan bekalmu untuk ke surga.
Asuransi di dunia ini kita bayar premi. Surga kita nggak perlu bayar premi secara materi. Premi yang kita bayar, yang harus kita bayar adalah melakukan firman Tuhan. Setia pada Tuhan, setia pada firman-Nya. Taat akan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Damai sejahtera kekal, damai sejahtera sejati akan kita miliki. Jadi, stop berpikir melakukan kebaikan untuk keselamatan. Keselamatan itu anugerah, pemberian daripada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, maka engkau selamat. Setelah itu, mari kita kerjakan keselamatan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat perenungan yang luar biasa. Mari Allah Roh Kudus bantu kami untuk melakukan apa yang boleh kami pelajari. Apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami boleh ketahui melalui Injil-Mu, Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, berikan keberanian kepada kami untuk melakukan itu, Tuhan. Sekali lagi, tolong kami, Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam pekerjaan kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam keluarga kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam pelayanan kami. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, selamat bekerja, selamat berkarya di dalam Tuhan dan bagi Tuhan. Tetap semangat. Shalom.